What is your full name? My name is Rakia. Kedua, Anda suka What is your nickname? Nickname is Rakia. Rakia, kadang Raki, kadang Kia. Name Angga. Where you from? I was born on 8 Agustus 1980 in Kebumen 1018. Who was Miss Rakia in good life? Masa kecil ya? Emang bahasa Indonesia gak apa-apa kan ya? Oke, masa kecil ya? Masa kecil saya kecil normal dulu lah ya. Saya lagi sama teman-teman ya di ekonomi yang saya ambil beberapa tapi menikmati sawah otomatis saya kayak main di sawah hutan seru jarang main yang cewek-cewekan dan menikmati soal masa kecilnya dan masa kecil saya itu senang banget belajar nggak tahu kenapa suka belajar jadi alhamdulillah ya memang 3 besar itu selalu tapi memang tak pernah yang number one saya 2, 3 gitu dan kalau orang bilang sih saya merasa gak pintar tapi kalau orang bilang saya pintar ya tapi menurut saya biasa aja nggak ada prestasi yang luar biasa dari diri saya ya dan kekurangan itu memicu mungkin ya saya miskin saya ngomong gitu saya miskin dari mulai di SD kelas 6 itu kan udah mulai makan nah motivasi belajarnya luar biasa saya kan masuk SMP negeri yang disitu kayaknya saya akan bisa berprestasi itu sudah punya motivasi yang tinggi harapannya ketika nanti masa depannya ini ketika nanti ditanya kenapa pengen jadi itu dari kecil memang saya dari TK ketika ditanya itu pasti cita-citanya tuh masa kecil saya dan masa kecil saya itu kayak kadang itu kayak anak-anak yang secara ekonomi itu biasa lah ya kalau secara ekonomi bagus otomatis itu kan secara pakaian, penampilan dan lain-lainnya kan mereka lebih bagus dan wajar kalau mereka lebih percaya diri daripada saya. Cuman serendah dirinya saya, insecure-nya saya itu enggak yang kayak anak sekarang loh. Kalau dipikirkan, saya dibully biasa-biasa aja dan tetap aja motivasi. Main juga enjoy. Sebenarnya sama anak cowok. Karena di lingkungan saya rata-rata anak cowok. Anak saya itu anak cowok. Jadi enggak yang gitu masuk ke sekolah yang cewek-cewek itu kayak saya dikucilkan, kayak saya datang gratis. Oke, itu masa kecil saya. Jadi belajar saja. Ini insya Allah. Are there any special memories with Miss Rakia? Rakyat ya. Special memories itu ya dalam diri saya ya kebahagiaan itu ketika saya masa SMA itu banget kuliahnya dan orang tua itu nggak membolehkan aku tidak bisa membiayai. Cuma akhirnya orang tua saya dimotivasi oleh Pemda dan akhirnya terbuka untuk memulihkan saya. Dan itu luar biasa. Namanya luar biasa. Bagian saya diberikan kuliah
Jadi selama hari kayaknya cita-cita saya bisa tergapai nih, walaupun banyak kendala di situ. Tapi itu momen kebahagiaan saya yang tadinya sedih nggak bisa kuliah, tapi akhirnya bisa kuliah walaupun di swasta. Kan udah lalu negerinya. Yang lainnya teman-teman udah ada daftar yang baik non tes maupun pakai tes itu sudah diterima di negeri. Jurusan apa, tes apa, itu sementara saya tanya bapak kecil itu kan itu sih kamu. Alhamdulillah akhirnya diperbolehkan kuliah dan di universitas swasta. Itu kenangan yang indah. Ya, terus kenangan terus lagi ya setelah punya keluarga ya. Setelah punya keluarga ya momen-momen kerja sama berangkat pagi, pulang sore, kemudian suami kerjanya dari siang sampai malam. Kan sama-sama sibuk, nah momen keluarga bersama keluarga itu quality time with my family, yaitu ketika hari weekend atau mungkin hari libur kami sempatkan. Karena suami memang bukan pegawai, jadi enggak yang terpacu, yang harus terkekang oleh waktu ya. Jadi bosnya sendirilah intinya gitu. Jadi misalkan Sabtu Minggu kita butuh waktu untuk misalkan liburan misalkan, itu bisa. Atau waktu liburan itu bisa kita bareng. Seringnya kayak gitu. Ya, itu hampir setahun bahkan setahun bisa 2 kali. Momen kebersamaan itu tentunya quality time lah ya. Dan momen luar biasa dalam hidup saya itu ketika kebahagiaan yang luar biasa ya, ketika anak pertama ya alhamdulillah masih bahagia dan sedikit kendala tapi alhamdulillah masih aman. Tapi anak pertama, kedua itu kan nggak bisa hidup. Nah anak ketiga karena saya berpikir saya punya anak satu yang saya pikir itu saya sudah pasrah, tapi ternyata Allah kasih. Dan itu harus benar-benar pengawasan dokter dan sudah diwanti-wanti mungkin nanti ada kelainan pada bayinya nggak sehat atau bayinya penyakitan kayak gitu kan. Kemudian saya nggak boleh menyusui, berarti kayak gitu. Dan itu sesuatu yang bikin sedih kan. Tapi alhamdulillah ketika lahir, walaupun lahirnya pun harus 7 hari di inkubator gitu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah sehat bayinya, saya bisa menyusui. Sesuatu yang tadinya bayinya pasti ada kelainan, tapi ternyata enggak. Ya, karena ya kedokteran kan yang benar ya kita keseruan. Tapi ternyata menurut saya itu kayak semacam rahmatnya Allah. Sesuatu yang ajaib kalau saya bilang. Alhamdulillah. Itu makanya momen yang sangat luar biasa bagi saya, terutama yang melahirkan keempat ya. Lanjut ya. What is Miss Rafia education history? Historinya sama lah ya, TK. Pada TK kan? TK out mah. Ini pasti TK lah ya. Kamu TK nggak? TK. Masa TK seperti apa tuh? ya TK gitu lah. TK jelas. TK desa. Kayak anak-anak sekarang kan TK-nya sampai kota-kota lah ya. Mahal gitu. SD juga di desa. Kemudian SMP-nya di Goyang ya, SD-nya di Robodadi, saya kan asalnya Robodadi di situ. SMP Negeri 1 Goyang, kemudian SMA kebetulan alhamdulillah bisa masuk ke sini. SMA Negeri 1 Bongbong. Dulu daftar di Kebumen juga saya diantar guru BK saya di Kebumen, tapi saya di angka bawah. Degradasi. Iya, angka bawah akhirnya saya kurang pede, pintar-pintar banget kayaknya. Akhirnya saya mau disatukan lagi. Alhamdulillah ya pertama-tama.
Kemudian, nah universitasnya ini swasta. Nah, gitu. Tapi ya ada menyesal masuk ya. Saya di swasta sih, gitu ya. Ya nanti saya bisa, cita-cita saya bisa tercapai, bisa jadi PNS atau enggak. Sempat ya overthinking ya, awal-awal masih adaptasi, tidak tahu nanti arahnya mau kemana, itu kan masih bingung lah. Bayangkan anak SMA pucat desa mending ya bilang ikut ini Irang Serayu lah soalnya itu ya insecure sendiri akhirnya, tapi cuek saya orangnya, terus kadang mikir tapi kadang cuek ya. Nah akhirnya pada titik udahlah saya nerima aja di universitas yang mungkin notabene swasta, bismillah aja. Nah, alhamdulillah ketika kita yakin dengan apa yang ditentukan sama Allah, nah menurut saya ditentukan ya. Alhamdulillah ya jalannya mulus, bisa sampai lulus dan bisa di sini. Segala sesuatunya kan udah diatur sama Allah kan. Ketika kita merasa down dan merasa itu kayaknya overthinking banget, apa ya sih saya bisa sukses? Tapi kita balik lagi, kita renungkan lagi, kita yakin sama Allah bahwa ini udah ditentukan jalannya sama Allah, insya Allah akan dipertemukan. Ternyata alhamdulillah bisa jadi PNS. Ya, sesuai cita-cita saya sih. Ya, walaupun ya kalau kalian pengen kali jangan jadi PNS. Jadi kalau pengusaha atau apa ya gitu ya. Oke. Itu riwayat pendidikan. Who is your inspiration or motivator in Miss Ratia's career? Inspirasi melihat sosok guru. Guru tuh asik banget kayaknya. Ini berwibawa banget. Padahal sekarang lihat guru udah berwibawa. Saya aja gak berwibawa kan. Iya betul. Saya kan kayak apa guru akal ya gitu. Kadang merasa saya guru apa sih ya. Tapi semoga bisa menginspirasi ya. Ambil kebaikan ya yang ada dari saya, keburukannya jangan dicontoh ya. Ya guru juga manusia lah, Pak. Ya. Yang pasti ada jeleknya, ada buruknya. Sebenarnya kan kita punya profesi, cuman kadang guru itu dituntut untuk apa? Untuk perfect. Guru itu ya harus begini. Tapi terkadang kan kita juga kadang mungkin sedikit melenceng dari role, lupa gitu ya. Seorang guru harusnya begini, ada kode etiknya seperti ini. Tapi terkadang kan manusiawi lah ya. Nah, ketika ada keburukan dari kami para guru, jangan ditiru. Yang ditiru itu yang baik-baik saja, yang menginspirasi saja, kayak gitu ya. Nah itu inspirasinya melihat sosok guru, ya. Kemudian motivator ya, terdorong oleh kondisi ekonomi sebenarnya ya. Saya miskin kalau saya jadi guru kayaknya nanti bisa apa ya, ekonominya akan berubah deh gitu ya. Terus kemudian orang tua, saya itu pengen membuktikan ketika orang tua itu direndahkan. Termasuk ketika saya kuliah itu kan dulu era tahun berapa itu, 90-an kan, 99 sampai kuliah itu masuk zaman sekarang kuliah. Nah, saya kan orang miskin ya, hanya tukang kayu, sawah juga nggak punya, saya hanya punya satu petak tok ibaratnya, hanya tukang kayu, kemudian ke anaknya yang notabene cewek. Dan itu luar biasa, omongan dari luar biasa lah, yang ngomong langsung, ngomong dari belakang kemudian nyampe. Bahkan saudara sendiri juga ada yang bilang, ya ngapain kuliah pertukannya yang dapur ya. Kayak gitu, sampai bilang seperti itu. Dan itu benar-benar jadi motivasi saya. Tidak hinaan atau cercaan orang lain itu jadi motivasi saya. Saya harus bisa, saya harus belajar setiap hari, saya harus, itu motivator tertinggi ya, orang tua. Kemudian motivasi diri saya itu dari dalam itu kuat, dalam artian saya harus sukses ya, sukses ini sesuai passion saya kan, cita-cita saya kan jadi guru. Dan alhamdulillah Allah kasih mudah. Lagi-lagi ketika kita yakin dan ada motivasi yang kuat, segala cara pasti digunakan. Dalam artian
Ya salah satunya ya belajar, ya biar bisa lulus dan mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya, itu ya. Yeah. Terus So when did Miss Rakia become a guidance counselor at SMK Negeri 1 Gombong? ya menjadi guru di sini itu saya sejak 2004. Ya, 2004 belum nikah saya. Nikah 2004. Ya, ini masih gadis di sini masuk terus beberapa bulan kemudian daftar di beberapa sekolah, tapi saya nggak daftar di satu. Di sini ketemu. Nah takut gini ketika nanti kerja bareng sama gurunya nanti saya ada keburukan, saya malu. Itu pikiran saya dulu seperti itu. Daftar di sini di APEK, ini semuanya dimasukkan ke alhamdulillah dapat panggilan dari sini. Ya, itu baru ya, aku mulai jadi guru di situ. Itu belum PNS saya, PNS-nya mulai dari itu. What is Miss Rakia biggest challenge in teaching? Challenge. Wah, tantangan terbesar itu ketika menghadapi siswa yang luar biasa, ya. Dalam artian ketika ada siswa yang tipikalnya gini, dibanding itu nantang misalkan, ya. Ngobrol itu kayak nantang, nggak sopan. Nah itu tantangan terbesar. Dan ketika dia udah poinnya banyak, tapi ya dia lakukan lagi gitu. Dan itu kan kita butuh pemikiran, butuh tenaga. Itu benar sampai kadang dibawa ke rumah. Kadang itu terbawa ke doa saya. Dan kemudian dalam mengatasi anak ini misalkan dia gitu. Dan saya itu mudah berempati dalam artian ya, nggak tegas, nggak usah, ya kan? Iya kan? Nggak tegas kan? Ya saya nggak tegas, nggak tegas itu kelemahan saya dalam artian mudah berempati dan bahkan mungkin terkadang dimanfaatkan sama murid, ya, bohongi, ya saya sering dibohongi, ya tahu lah, kelemahan kan saya sadar, saya dibohongi, gitu ya. Tapi ya mungkin hanya siswa kan berproses. Siapa tahu bisa sembuh, siapa tahu bisa menyadari. Itu aja. Itu tantangan terbesar itu, masya Allah. Tidak ada siswa yang istilahnya dibimbing, susah. Nah, apalagi sampai kurang ajar. Masya Allah. Tantangan terbesar harus benar-benar sabar. How does Miss Rakia handle children who are difficult to manage? Handle children who are difficult to manage. Cara menangani anak yang susah diatur ya. Gimana Gus? Berarti gimana? Sabar. Oh saya gini, lakukan pendekatan dulu, ya hubungan baik lah, melakukan hubungan baik dengan siapapun baik yang mungkin terkesan dia gini. Terkadang kalau anak yang mungkin dia disiplin itu nggak suka, ya nggak suka. Kalau anak yang nggak disiplin kok seperti kan itu kan sih ulah ya. Tapi saya pengen gini, ketika anak itu sudah dekat dengan saya, itu ada rasa segan. Saya seperti itu pengennya, gitu. Tapi ya kadang dimanfaatkan. Tapi alhamdulillah ketika nanti sudah lulus, itu anak malah jadi dekat. Iya, beda dengan anak yang biasa biasa aja, nggak pernah ngobrol dengan perhatian, nggak pernah konsultasi atau nggak pernah nggak pernah dinasehati atau hubungannya kan nggak begitu dekat akhirnya, yang biasa-biasa aja. Gitu. Bahkan kadang nih ya, maaf ya, kadang anak yang berprestasi atau mungkin kalau OSIS sih kadang ya bagus ya attitude-nya. Tapi kadang kalau ketemu di luar itu, malah justru yang excited, yang menyambut excited itu anak yang sering bermasalah ketika di sekolah.
dan itu kan sering ketemu dengan Bu Rakia. Nah itu ketika ketemu di luar setelah jadi alumni itu excited banget ketemunya. Tapi yang biasa-biasa aja malah kadang nggak kenal, itu kan selesai kayaknya. Gitu. Itu kita kalau ada juga yang tipikalnya anak yang ujuk-ujuk marani ketemu misalkan di rumah makan gitu, terus ketemu berarti ya saling gitu. Ada yang diam aja kayak nggak kenal itu macam-macam. Tapi biasanya yang sudah anak yang sering ke ruang BK itu malah kan ya excited kalau ketemu, pasti menyapa. Bahkan ada ya di pertanyaan berikutnya ya nanti ya. Oke, itu paling tidak bosan mengingatkan. Ya enggak, bosan. Kok bagus sih? Ya bagus dari gak masuk soalnya. Ya. Terus saya pengen lulus ya. Saya nggak tahu sih keluarannya seperti apa, kan saya tidak, terkadang kan nggak bisa mengevaluasi diri di metanya awak dewa kan nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau siswa menganggap saya tulus atau enggak ya kan kalian yang merasakan gimana? Rasanya gimana Kak? Serius? Iya, serius. Kalau dilihat dari kritikan-kritikan yang sudah sih, aku sebenarnya nggak pernah marah ya. Padahal marah kan. Dan kalau sudah menaikkan kelas biasanya kritik saran tapi no name, ya nggak ada nama, ya nggak tahu. Tapi kalau dia ngeritiknya pedas misalkan, biar nggak ada beban yang dipikir, memang sengaja. Ya, rata-rata. Oh nggak pernah marah sih, ya. Sekali-kali marah pada siswa yang nggak disiplin ya gitu. Ya gitu ya, kita paling menghandle-nya seperti itu. Lanjut. As a guidance and counseling teacher, what problems do students often face at school? Misalnya yang sering dihadapi itu problem ya, problem hubungan pertemanan itu susah, dan bullying kan termasuk hubungan pertemanan ya, kayak gitu ya. Hubungan pertemanan apalagi itu kalau cewek kan banyak bapernya ya, nanti jadi dia insecure, nanti jadi dia mikir misalkan ini dia ada nih salah satu siswa yang dia diperlakukan oleh temannya yang tadinya biasa kok akhirnya diperlakukan kayak misalkan gak mau nanya atau kayak cenderung membenci dia atau malah jadi membenci dia kelihatannya. Itu susah itu untuk memediasi. Kalau sudah saling benci itu susah memediasi. Makanya sebenarnya yang paling kalau sering alpa juga ya, itu sudah biasa sih. Tapi malah justru yang paling susah itu hubungan pertemanan dan bullying tentunya itu susah menghilangkan. Bullying itu kan verbal terutama. Iya. Bullying verbal. Ini satu kelas ini dari kelas 1 sampai kelas 2 masih terus ya. Masih dengan hal yang sama. Tapi alhamdulillah anaknya pasti kalau habis dibullying secara verbal atau apa pasti kesini. Jadi kan tahu. Jadi saya mengingatkan. Itu ya. Yang sering hubungan pertemanan untuk adaptasi dengan teman sekelas. Itu pasti sering. Itu setiap tahun pasti ada. Ketidakhadiran juga pasti ada. Yang paling berat sekarang itu ya narkoba. Sekarang padahal dulu nggak pernah narkoba. Tawuran dulu nggak pernah. Terus apa lagi? Ya akhir-akhir ini saja pornografi. Ya pacaran yang berlebihan lah kayak gitu ya. Ya kita. It is said that Mr. Rakia will be moving soon. That's true. Betul, ini lagi proses pemberkasan ibaratnya. Cuman lagi terkendala karena memang saya harus menunggu pelantikan gubernur. Sementara kan belum kegiatan, kegiatannya kan belum ada, dan dari dinas provinsi itu kan
saya mengajukan ke dinas provinsi kemarin karena dikatakan ya itu mutasi karena dimutasi buang atau bagaimana pindah istilahnya kalau pegawai istilahnya kalau pindah itu mutasi kan itu keinginan saya sendiri gitu. Alasannya ya kepengen lebih dekat dengan kerja dan harapannya nanti kerja itu akan lebih efisien dan harapannya lebih ibaratnya lebih profesional kayak gitu tidak terlalu capek harapannya seperti itu ya semoga bisa terwujud kalaupun tidak dari sini lah terima saja minta doanya ya Ya. kalian doanya apa yang baik-baik. yang terbaik ya amin lah ya itu benar ya lanjut. If Mrs. Rakia has transferred, then Mrs. Rakia missed the children at SMK Negeri 1. Ya saya di sini udah bukan waktu yang sebentar ya sampai 20 tahun nanti Juli 2024 itu bulan Juli ini bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulan lagi ya ibaratnya itu 20 tahun saya di sini bukan waktu yang sebentar ya jelas lah kangen dengan SMK Negeri 1 Bongbong itu jelas dengan lingkungannya dengan suasananya itu jelas ya apalagi dengan siswa-siswanya dan setiap tahun kan berbeda siswanya jadi ya tetaplah insya Allah kayaknya ya kangen lah pasti gitu tapi insya Allah dimanapun bekerja kita ya di dunia pendidikan sama tujuannya bermanfaatan karena memang ada alasan tertentu kita pulang lebih dari saya pernah nyoba dari rumah saya ke sana itu 12 menit iya kan 12 ya dan jalannya sepi halus lagi kayak benar-benar fresh gitu pagi di sini kan ramai banget ya gitu. Masya Allah mulai dari jalan itu aja Sangkal Putung dari Sangkal Putung mulai itu dari Sempor Baru Metan itu sudah padat kan ya sampai sini STM terpadat di sini iya karena nggak sampai bisa dibunuh itu penyebab kepadatan ya kan sampai terakhir nanti di Bongsokan jangan bertambahnya umur tenaganya berkurang mungkin ya jadi saya akhirnya yang baru yang lebih dekat saya nanti lebih efektif dan tapi kalaupun itu tidak terwujud ya yang penting sudah berusaha ya What was the most memorable experience for Miss Rakia while at SMK Negeri 1? memori yang paling berkesan selama jadi guru itu ya ketika ada contoh satu siswa ini pasti akan membekas di memori saya ketika ada siswa yang dia sudah di ujung tanduk ya poinnya luar biasa dan ini anak luar biasa dia madaninya luar biasa dan itu kesabaran dan nggak bosan-bosan mengingatkan dan dia sudah poin 95 5 lagi dia sudah sebenarnya udah dijemputkan sudah out ya. Dia udah mau kelas 12 ya. Dan lulus saya bilang kayak gini mau bersama-sama prihatin ya pikirkan diri sendiri jangan pikirkan keluarga broken dan itu masuk ya dan masuk ke pikirannya terbuka pikiran acting akhirnya dia sampai lulus dan alhamdulillah bisa lulus dan akhirnya dia kuliah di dekat lagi keuangan perusahaan dan akhirnya beberapa tahun kemudian setelah lulus dia daftar di departemen keuangan gitu ya
di departemen keuangan. Kemudian tiba-tiba ketika saya itu saya lagi meeting, ada telepon nomor baru. Terus katanya masih mesin saya enggak, rumahnya Serwong. Dari rumah sakit Serwong itu ada penggokan, itu saya ingat rumahnya sih, mau visit saya ke sana. Ya telepon, ya gimana kabarmu ya gitu, excited udah kan kayak gitu ya. Ya ibu terima kasih sekali, saya di Lampung sekarang, saya sekarang kerja di Jakarta. Insya Allah, alhamdulillah. Ini terima kasih sekali atas bimbingannya, kan luar biasa senangnya kan. Nah itu kebahagiaan pengalaman. Ada lagi di kelas 12 dia mau minggat, bertengkar sama bapaknya. Sudah main ya, itu 12 mau minggat dia. Saya minggat saya ditahan. Nah, dari Romulan, saya bilang ini aku masih keluar. Dan ini udah tahan, saya bilang kayak gitu. Masalahnya saya nggak merek banget kok, pokoknya konflik dengan orang lain. Ya, kayaknya ada mana? Saya terus ya, kaitan lagi menyesal orang tuanya. Akhirnya dia kuliah di PLN. Berjalan dia di PLN. Yang excited ini benar-benar anak pang, anak band, anak pang ini. Serius dia sering apa ini yang di departemen keuangan. Dan itu pengalaman seperti itu yang luar biasa. Nah, pengalaman yang gak luar biasa itu ketika ada anak yang sampai dia keluar ada sekolah, ada ya. Oke, lanjut. Are there any questions of this that Miss Rakia request? Pilihan pernah disesali ya. Iya. Ya, yang pasti saya menyesal nih keputusan dia itu membolehkan anak tidak mandi di sana. Yang beda banget tadi. Yang kemarin dikit ya. Tapi memang saya pernah menyesal. Kayak gitu. Ya, yang dikit itu. Ini yang paling impresi. Namanya tau nggak ya? Belum tahu. Ya. Ini membolehkan anak tidak mondok. Tadinya kan daftar mondok ya di Magelang. Terus sudah mulai ya. Di SD, pondok pesantren gede gitu. Dia pengennya passionnya memang ke SMA kan. Tapi hasil tesnya, hasil wawancaranya mungkin semuanya itu dia diterima di SMK-nya. Adanya kurang mencukupi lah. Biasa-biasa aja, anak saya biasa aja ya. Nah, udah ngomong Ustaz, tawari di Petanahan dan juga ditawari di sini di Kebumen, di IT juga nggak mau. Ya udah, kemudian sama sekolah. Ya udahlah, biar bareng. Karena saya berpikir gini, SD bareng saya, SMP nanti mondok, SMA mondok, kapan saya bersama, nanti kuliah kan otomatis mondok. Berpikirnya seperti itu, kapan saya bersamanya, kapan saya membersamai anak saya, yang cewek. Saya berpikirnya kayak gitu, tapi setelah tidak mondok kayaknya keputusan saya salah. Nah memang kayaknya bagus dimondokkan deh. Ibadah rutinnya dan yang lainnya itu sudah berbeda banget. Ketika mondok kan beda banget lah dengan yang sekarang. Apalagi sekarang sudah megang HP. Megang HP dia baru SMA kelas 1 loh. Iya. Berarti yang itu Enggak pernah. SD pun enggak pernah dia. Dan enggak pernah minta juga. Kayak gitu. Lihat temennya megang HP ya udah kasih teman saya. Kasihan, tapi yang memang harus bermegang sekarang dia sudah kadang penyesalan itu ya
kembali lagi sudah di atas. Sekarang semuanya udah ada. Oke? Is there philosophy of life, Miss Rakia? Berbuat baiklah selalu kalau ada sebiji Zahra, dalam artian berbuat baiklah ya apapun itu ya, walaupun itu hanya senyum. Menurut saya senyum itu berbuat baik. Coba kalau kita nggak senyum, ketemu nggak senyum, jadi siwong, itu kan bukan kebaikan. Tapi kalau ramah, menurut saya itu kebaikan. Apalagi sama, sama-sama. Ya, menurut saya itu kebaikan yang mungkin aku begitu ya, menurut orang lainnya. Dia beramal soleh yang hubungannya dengan dunia, ya kita termasuk memberikan ilmu syariat ilmu itu kan berbuat baik. Saya prinsip walaupun tidak dalam hidup lain, ya itu maksud saya. What are your hopes and dreams for the future? Masih punya harapan ya. Kalau dulu mimpinya kan pengen jadi guru, pengen sukses, pengen punya keluarga, pengen punya rumah, pengen bangun rumah, macam-macam mimpinya banyak banget ya. Pengen traveling, pengen kemana, pengen ke pantai. Kalau sekarang gini ya. Sekarang kayak gini, hanya kepengen apa, umur segini itu sudah kepengen hidupnya damai, tenang, ya kayak gitu. Kemudian ya punya keluarga yang harmonis dan bahagia, itu jelas. Terus mimpi saya itu setelah mungkin masa pensiun nanti, sekarang juga pengen punya garden, punya kebun bunga, ya, yang itu kayak ibaratnya saya punya tanaman hias dan yang bisa dijual kayak gitu. Itu impian saya. Nah, sementara saya nggak punya tanah itu saya nggak punya, itu rumah hanya sepetak ya. Ibaratnya orang tua saya itu punya 40 ubin dibagi, saya kan 2 bersaudara dibagi 2 ya. Dan saya nggak boleh pergi dari situ ya, itu saja. Nah, depannya itu sudah diwakafkan jadi musola. Ya udah, halaman rumah itu hanya 3 meter atau ya 3 meter, terus belakang 1 meter ya, samping nggak ada 1 meter, sampingnya lagi ya 1,5 meter. Udah itu tuh rumah dan halaman ya. Akhirnya kan saya kan pengen punya garden ya, pengen tanaman hias banyak di situ. Nah, akhirnya ke atas mungkin saya garden greenhouse walaupun belum bagus, punya impian gitu. Pengen punya anak terus nanti dimanfaatkan kemudian jadi kalau nanti saya pensiun saya tinggal menikmati jualin tanaman hias kan kok penghasilan sambil kan asik ini ya. Impian saya kan rumah itu dingin tanpa ada AC, tanpa ada kipas angin. Saya punya kipas angin tapi nggak begitu panas rumah saya ya, dingin. Nah, memang ada bunga rambat ke atas, ada tanamannya. Memang saya pengennya kayak gitu impiannya. Gitu. Itu impian saya. Ya, terakhir. What is Miss Rakia missing to today young generation? Pesan, terima kasih. Semangat menuntut ilmu. Iya. Pasti. Nanti pasti bermanfaat bagi kehidupan. Ya. Ya Gus. Bagus lagi. Guru lagi. Ya. Selalu. Ya, belajar dan belajar. Kuncinya gini. Saya kemarin baru ngobrol sama anak saya ya. Jarang saya ngobrol sama anak saya. Karena kalem banget dan saya harus benar-benar saya cerewet ya. Jadi kuncinya tapi dia mulai tergugah nyari fakultas apa nanti kuliahnya gitu. Ya. Jadi gini, intinya belajar, materi yang dikasihkan guru kan itu aja. Dan yang semisal yang dipelajari itu aja, dan ketika nanti masa ulangan kalau kalian belajar pasti bisa akan mengerjakan.
Iya. Kenapa jadi nggak bisa? Ya karena nggak belajar. Nah, menurut saya materi kan itu aja yang dikasihkan guru. Iya pasti. Ya logikanya kan kayak gitu. Iya. Kalau tidak diulang ya nggak bisa. Dia belajar, makanya kuncinya belajar. Tekunlah belajar dan belajar dalam menuntut ilmu, gitu. Ilmu apa aja misalkan. Kalau yang akademik kan sebenarnya malah lebih mudah. Karena itu bisa Iya. diulang lagi. Nah yang susah itu belajar tentang kehidupan. Ya kayak gini berkelompok kan kayak tadi nunggu ini sudah siap kayak gini kan ya ada kan ya tidak semuanya ya on time. Nah, itu yang temannya mungkin butuh apa belajar bersabar kayak gitu. Terus yang ditunggu juga apa belajar apa berempati dalam artian oh saya ditunggu teman saya gitu kan saling melengkapi akhirnya ya enggak. Iya, saya ngerti. Kemudian perbaiki diri yang pasti dan itu berproses ya dari nanti sampai dari kecil mungkin logikanya belum itu ya dan berproses dalam memperbaiki diri bahkan setua ini saya ya harus memperbaiki diri kesalahan pasti punya kesalahan lah ya dan itu harus dievaluasi dan harus diperbaiki diri dan itu harus jadi konsep pada diri kalian belajar dari kesalahan tapi tidak mengulangi lagi apalagi nanti hubungannya dengan Nabuminanas ya dalam sebuah instansi misalkan ada konflik dengan konflik teman sejawat misal apa dalam hal pekerjaan itu tetap aja nanti ada konflik itu karena nanti belajar dari sendiri oh yang saya lakukan salah oh saya berarti harus memperbaiki diri dan saya harus minta maaf perkara mau memaafkan apa enggak sudah minta maaf tapi dibarengi dengan memperbaiki diri makanya selama hidup kita berusaha untuk mengevaluasi makanya ada kan materi evaluasi diri biar kalian apa belajar mencari kesalahan ya mengevaluasi diri dan memperbaiki diri ya kemudian attitude itu penting sopan santun itu penting ya. Udah Ya, jadi mungkin itu hanya dari kami ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktu dari Bu Rakia untuk berwawancara dengan kami ya. Terima kasih Bu. ya sama-sama semoga bermanfaat ya Ya Bu. terima kasih. Iya harusnya Jumatan. Di rumah Ini ada. Namanya paling jauh siapa?